Kalau Bapak itu sedang mendapat hukuman di hutan. Setahu saya, kalau dibilang kata ibu sih sebelum saya lahir, katanya si bapak itu kesulitan ekonomi, terus mengambil pesugihan di Pangandaran. Bisa pulang selama 20 tahun di hutan karena melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Kami sudah sampai di rumahnya anaknya Bapak Kudil yang waktu dulu pernah cerita dapat hukuman 20 tahun karena melakukan pesugihan babi ngepet, teman-teman. Dan alhamdulillah saya ketemu sama anaknya, ini entah siapa namanya dan anak keberapa, kita bakal kenalan dulu gitu lebih dalam. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Sekarang kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nama Neng ini siapa? Rena. Oh, Neng Rena. Usia berapa tahun sekarang? 19 tahun. 19 tahun. Nah, Neng Rena ini tahu tidak itu kalau Bapak itu sedang mendapat hukuman di hutan? Setahu saya, kalau dibilang kata ibu sih sebelum saya lahir, katanya si bapak itu kesulitan ekonomi, terus mengambil pesugihan di Pangandaran. Pesugihan apa, Neng? Itu yang sebetulnya apakah betul pesugihan babi ngepet? Iya, betul. Itu ceritanya gimana sih? Kan seharusnya kalau melakukan pesugihan, terus nanti melakukan praktek mendapatkan uangnya dan menjadi kaya. Tapi ini kok malah dapat hukuman harus tinggal di hutan selama 20 tahun. Kenapa coba? Ayo. Ayo. Dodok. Panjang tuh gitu pertanyaan. Awal mulanya Neng bagaimana sih kenapa Mang Kudil ini atau bapaknya Neng dapat hukuman? Seharusnya kan jadi kaya kalau melakukan pesugihan. Sebelum saya lahir, pas pertengahan jalan itu sampai keburu insaf gitu. Oh, pertengahan jalan pada saat persiapan melakukan pesugihan begitu. Iya. Nah, kalau Neng sendiri sudah tahu belum wajah bapak itu seperti apa? Sampai saat ini saya belum tahu. Belum tahu. Nah, setelah Neng ini sudah besar sekarang nih, apakah ada perubahan ekonomi dalam artian ya suka nyari-nyari gitu bapak di mana masuk ke hutan seperti itu. Ya, suka sih suka, tapi belum ketemu sampai saat ini. Oh, Berarti belum melihat wajah Bapak sampai saat ini. Kalau untuk usia Neng sekarang udah berapa tahun? 19 tahun. 19. Berarti kalau misalkan Neng Rena belum lahir, berarti Bapak cepat berarti hampir cepat pulang berarti ya. Itu kan yang kita dengar 20 tahun dihukumnya. Iya. Sedangkan usia Neng sekarang udah 19 tahun. Berarti 1 tahun lagi Bapak pulang. Iya. Berarti tinggal 1 tahun lagi kurang lebih ya? Iya. 1 tahun lagi. Neng sendiri tahu nggak dari ibu mungkin itu hutannya ada di mana begitu? Belum dikasih tahu sih sampai saat ini. Oh, belum dikasih tahu. Jadi Neng itu ada usaha untuk mencari bapak, mencobalah ke hutan manapun sama Neng gitu ya. Siapa tahu ketemu gitu ya. Tapi nggak ketemu-ketemu. Enggak. Perasaan Neng gimana sih Neng kalau nggak ketemu sama bapak gitu? Perasaan sih sedih lihat orang gitu, kan ada bapaknya, kalau aku enggak gitu. Kalau ini kan maksudnya kalau orang nggak ada bapak ini kan bapaknya itu bukan sebenarnya bukan nggak ada ya, ada cuman lagi tersembunyi, lagi menjalankan hukuman. Nah pertanyaannya gini Neng, itu kalau misalkan bapak maksa pulang sebelum 20 tahun itu gimana? Ya keluarga kena imbasnya. Seperti apa imbasnya? Ya seperti katanya sih kalau dibilang bakal terkutuk semuanya gitu. Aduh, Serem ya. serem ya. Terkutuk. Itu mungkin apakah mohon maaf gitu dijadikan tumbal atau ekonominya semakin jatuh
atau terkena penyakit atau bagaimana sih Neng maksud terkutuk itu? Bisa dijadikan tumbal. Ya kan Dibilang, tumbal. ya. Aduh, ini sayang sekali ya anak gadis secantik ini gitu ya harus amit-amit saya apa ya tidak bisa berkata-kata ya. Kalau boleh tahu, makasih tisunya Mas. Kalau sekarang ini sudah punya pasangan, mohon maaf. Kalau masalah pasangan sih udah, tapi cuman selalu gagal gitu. Oh, selalu gagal. Ya. Apakah ini bagian dari kutukan itu ya? Ya mungkin kalau untuk kesana kita jangan terlalu jauh. Mungkin gini Neng, sekarang kan Oneng usia 19 tahun. Tadi kembali ke alur cerita, mohon maaf sekali, kalau dari segi itu kan Bapak itu sempat mau kayak instan ya, cuman alhamdulillah alam menyelamatkan nggak jadi. Kalau untuk ekonomi sekarang yang Neng alami ini gimana? Apakah misalnya standar, apakah kesulitan, apakah biasa aja, apa peningkatan ekonomi? Biasa aja. Biasa aja, cari uang mudah gitu ya. Ya, mudah nggak mudah gitu. Kalau untuk kegiatan Neng kerja atau masih sekolah apa gimana? Kerja Oh kerja di mana kerjanya? di Bandung. Oh di Bandung. Mungkin sekarang lagi liburan gitu. Iya. Nah itu tadi yang barusan Neng ceritakan, mungkin nggak tahu ada hubungannya atau enggak dengan kutukan yang tadi disebutkan. Neng kan katanya selalu gagal dalam mencari hubungan ya dengan seorang pria. Nah itu bentuk kegagalan itu apakah misalkan tiba-tiba aja putus atau ada masalah dulu? Ada masalah dulu. Oh, sampai saat ini gagal terus? Iya. Udah berapa kali? Puluh, ratus? 2 kali sih. Oh 2 kali. Baru 2 kali. Kirain Kan masih udah. baru 19 tahun, tapi meskipun 2 rasanya menyakitkan barangkali gitu ya. Saya mainnya perasaan Bang. Gitu. Tapi sekarang lagi ada hubungan gitu? Enggak. Oh enggak. Oh, enggak. Oh, nah berarti barangkali nanti ada yang lihat di video kita. Bang, minta kontaknya dong, Bang, minta media sosialnya, itu boleh? Ya, boleh. Boleh, nanti kita cantumin di deskripsi. Oh iya, ya harus terus berjuang gitu ya untuk menghadapi hari-hari gitu ya, karena ibaratnya kan ini tanpa sosok bapak yang biasanya mencari nafkah begitu. Alhasil baik ibu atau anak-anaknya yang sudah cukup umur harus terus produktif bekerja begitu. Neng, ada pertanyaan. Seandainya bapak tiba-tiba pulang, apa yang paling Neng ingin lakukan atau katakan kepada bapak gitu? Mengungkapkan kasih sayang kita. Maksudnya nggak bilang kangen gimana gitu, bapak kemana aja? Nggak. Itu mah nomor 1 sih. Nomor 1. Nomor 2-nya apa? Paling emang bilangnya kayak gini, emang nggak sayang sama keluarga gitu. Tiba-tiba ngilang gitu. Ya mungkin kalau Neng Rena taunya bapak ngilang ya. Iya. Tapi kalau dari sejarahnya mungkin ya namanya seorang anak pasti kangen sosok ayah gitu ya. Mungkin salah satu bentuk kasih sayang Neng itu kayak mau berkaca-kaca. Kalau mau nangis nggak apa-apa, silakan nangis aja. Kalau untuk keseharian kan bapak nggak ada yang nyari nafkah, nggak ada untuk menghidupi kehidupan ibu dan Neng sendiri itu kerja apa sih Neng? Paling di kebun. Oh, ibu di kebun. Iya. Panggilnya ibu atau mama atau apa? Mama. Oh mama, oh mama ke kebun gitu. Nanam apa di kebun Neng? Padi sama sayuran. Oh sayuran gitu. Kalau di sini sih saya lihat ya di jalan itu ada yang tanam padi di kebun. Kalau orang Sunda bilang huma katanya Huma. gitu. Terus Jadi nggak seharusnya di sawah. waluh di bambu berarti. Iya, waluh di bambu. Itunya medianya gitu medianya. ya. Mudah-mudahan aja hasil pertaniannya banyak ya Neng. Nanti juga untuk keseharian Neng sendiri. Terus Neng kalau boleh tahu berapa bersaudara? 3. 3. Masya Allah, jadi harus menghidupi ini ya. Itu adik semua? Atau ada kakaknya? Ada kakak 1. Oh kakak 1, tapi merantau. Iya. Oh berarti nggak Neng seorang gitu yang cari nafkah gitu ya? Iya. Kalau yang paling kecil itu? Ya masih sekolah. Masih sekolah. Oh iya.
Itu kalau hasil pertaniannya itu suka dijual keliling kampung gitu atau gimana? Dijual ke itunya. Oh, ada pengepul. Iya, Hmm. Sehari pendapatan kira-kira berapa nih? nggak menentu sih. Tidak menentu. Iya, Hmm. Ada di atas 50.000 atau kadang-kadang di bawah gitu? kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Enak di mana Gimana? nih? Rajail terus. Ayo. Enggak gini. Udah mungkin kembali ke alur cerita ya, kembali ke alur cerita. Ini kan kembali ke alur cerita yang Bapak, di mana Bapak ini pernah melakukan pesugihan dan cuman alhamdulillah Allah masih selamatkan dan gagal. Nah, setahu Neng, dari dulu sampai sekarang ada nggak hal-hal aneh yang mendatangi rumah atau misalkan didatangi siluman babi atau apa gitu? Ada nggak gitu? Ya, paling kalau malam Jumat aja sih, Kak. Malam Jumat Iya. suka ada yang datang atau gimana? Bau apa ya, minyak kayak gitu. Oh, bau minyak. Itu setiap malam Jumat suka bau minyak aja? Enggak setiap malam Jumat sih. Menyengat atau gimana? Iya. Kalau untuk kejadian aneh selain bau minyak itu misalkan lebih ke hal gangguan itu ada nggak? Paling ada sih. Apaan? Kayak makhluk gaib gitu. Tapi suka ganggu gitu, usil atau kayak gimana gitu. Neng bisa lihat? Bisa. Aduh, berarti Neng indigo gitu? Iya. Wow. Waduh, Asli. pantesan. Mungkin ini ya Ada apa namanya? ibaratnya keturunan Ada gitu ya. gitu yang. Berarti Neng kalau untuk saat ini bisa melihat sesuatu yang ada di badan seseorang? Bisa. Wow. Mantap ya. Mungkin ini sangat dekat sekali. Mungkin keluarga Neng sangat dekat sekali dengan hal gaib, atau emang ada turunan dari sananya gitu? Dibilang ada. Oh, ada. Jadi mungkin kalau untuk berhubungan hal-hal gaib, Neng sudah tidak asing lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu saat Neng kami ajak untuk melihat hal-hal mistis atau misalkan tempat-tempat keramat, boleh berarti sekali-kali. Oh, alhamdulillahnya. Jadi teman-teman, tabarakallah, ini suatu pertemuan yang bisa dibilang sangat cocok ya. Yang tadinya kita ingin menemui Bapak Kudil, dan ternyata Bapak Kudilnya belum bisa pulang, dan pada akhirnya kita dipertemukan dengan Neng Rena yang ternyata ini adalah sosok seorang gadis indigo berarti ya. Nah, kalau yang namanya gadis indigo tuh Neng biasanya suka ada pendamping. Neng tahu yang mendampingin Neng siapa? Macan putih. Macan putih. Wow. Mungkin teman-teman yang lihat video kita yang ngerti bisa tulis di kolom komentar macan putih itu berasal dari mana. Nggak apa-apa Neng kalau misalnya nanti ada yang komen dari nggak apa-apa ya. Masya Allah. Luar biasa. Kalau gitu Neng makasih atas waktunya. Nah, kita mungkin harus bersama-sama nyari ya Mang Kudil itu di mana. Waktu dulu sih kita ketemu ya sama Mang Kudil, tapi sempet cerita gini, Jang cenah. Nanti kalau ketemu sama keluarga Bapak, sama anak Bapak, jangan bilangin Bapak ada di hutan ini. Karena kalau Bapak sekalinya ketemu sama Neng, sama istri, itu akibatnya akan buruk sekali gitu, fatal. Makanya mohon maaf ya Neng, memang kakak sebetulnya udah tahu gitu di mana, cuman nggak bisa ngasih tahu Neng demi keselamatan Neng seorang gitu, sama istri sama anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau sudah waktunya nanti kita akan pertemukan Neng sama Bapak Kudil gitu ya. Mungkin kurang lebih ada 1 tahunan gitu nanti ketemu lagi. Nah, mungkin Neng, saya masih tertarik dengan keindigoan Neng Rena ya. Dan tadi kan kata Neng bisa melihat sosok pendamping seseorang atau sosok makhluk astral yang ada di sekitar kita. Cara Neng melihat khodam atau sosok pendamping ke orang lain itu lewat mana sih? Lewat tangan sama muka. Wow, luar biasa. Jadi hanya melihat tangan, garis tangan dan muka seseorang, Neng bisa tahu. Jadi mungkin di next video kita akan coba apa namanya, kalau praktek menerawang seseorang, atau misalkan bagi teman-teman yang ingin dilihat diterawang sosok pendampingnya, boleh nanti tulis di kolom komentar.
atau hubungi via media sosial kita, kirimkan fotonya, nanti Neng Rena yang melihat gitu ya, bisa ya. Kayak ini cek kodam gitu ya. Kodam berarti Cek ya, kodam. sebetulnya. Kalau sekarang kan zaman digital ya, usia 19 tahun mungkin sudah kenal sama media sosial. Kalau boleh tahu medsosnya Rena ini apa tuh? Boleh disebutin nggak? Ownernya Rena. Oh, namanya Rena. Ownernya Rena. Oh, ownernya Rena. Iya. Oh, mungkin nanti kita bisa Apa ini. mungkin bisa dilihatin aja dari HP ke situ, HP. Pak? Oh ya, boleh dilihatin ya. Mungkin teman-teman ada yang follow gimana, nggak apa-apa lah sekalian. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya tiba-tiba pengikut Neng membludak itu. Alhamdulillah. Ini udah Facebook Pro belum, Neng? Udah. Udah, tuh, alhamdulillah. Jadi kalau anak zaman sekarang itu harus cerdas gitu ya. Bukan keras aja, cerdas juga gitu. Jadi maksudnya kan bukan hanya bekerja gitu ya, lewat dunia nyata tapi lewat digital. Jadi kalau sekarang kan investasinya di digital. Jadi kalau dulu kan di tanah, kalau untuk sekarang investasi itu digital. Jadi harus terus menjalani hidup ya, jangan sampai berhenti. Nah, itu teman-teman yang ingin memfollow Neng Rena, nanti Neng Rena lagi mencari akun ya, boleh teman-teman tanya. Nah, udah ada nih. Boleh deketin ke kamera nih. Oh, nah ini. Oh, udah followernya udah 6.000, Masya Allah. 6.000 ya, ownernya Rena. Coba lihat ini. Nah, jempolnya. Ini ownernya Rena ya. Ini harus kita support terus ya. Sudah 6.000, tinggal terus rajin konten gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk perekonomian yang Rena. Nah, ini sangat miris bisa ya. Dinyalain lagi nih. Udah 19 tahun tapi belum pernah ketemu. Kalau melihat mungkin pernah Neng di video mungkin ya, tapi kalau ketemu mungkin belum. Nah, menurut informasi juga katanya Neng Rena ini tulang punggung keluarga juga katanya. Berarti kalau kerja ke Bandung pulangnya berapa bulan sekali nih? Ada 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu. Jadi sebelum mendapatkan uang, jadi belum mau pulang. Nah, mungkin barangkali nanti ada sultan yang ingin meminang dari luar pulau, luar negeri, mau. Insya Allah ya. Barangkali mudah-mudahan video ini nyampe ke luas, meledak, terus ada sultan yang ingin meminang Neng. Bang Alpin biasanya. Barangkali Bang Alpin ini pengen. Bang Alpin udah menikah kayaknya. Jangan katanya. Kalau mau nyumbang sih nggak apa-apa gitu ya, bantu buat biaya ngonten atau nanti transport ke Bandung boleh gitu. Dan ini rumahnya Neng Rena ya, betul ya? Tuh, rumahnya masih ini gitu. Ya, butuh perbaikan banyak. Perlu sih. perbaikan, renovasi. Kaca belum di ini karena ya mungkin hanya mengandalkan dari Neng Rena dan ibunya, jadi seadanya mungkin seperti itu. Belum lagi kan lagi musim hujan, di atas juga ada bolong-bolong gitu. Nah, itu gentengnya kan gendeng dulu, berarti kalau musim hujan kayak gini bocor berarti. Bocor. Lagi enak-enaknya tidur mungkin ya. Itu air gemi cirik berarti duduk itu pakai sarung. Enggak pakai sarung juga, Bang. Pakai selimut ya nih. Iya. Selimut. Sarung mah cowok biasanya gitu ya, sarungan. Nah, mungkin gini Neng. Terakhir kita pengen pengen mendengar kata-kata dari Neng. Barangkali Neng ada sebuah ungkapan yang ingin disampaikan bahwa Neng itu kan seorang gadis indigo dan juga tulang punggung keluarga. Misalnya ada kata-kata buat orang tua atau gimana, barangkali kata-kata terakhir ya. Bukan terakhir sih, pesan-pesan buat Bapak, barangkali kita ketemu lagi gitu sama Bapak Neng gitu. Buat Bapak sih cepatan pulang gitu, karena saya pengen tahu gimana Bapak itu, karena saya juga pengen ngerasain kasih sayang seorang Bapak. Masya Allah, ya, mudah-mudahan selesai hukumannya dan bisa ketemu lagi bareng keluarga, menjadi keluarga yang utuh gitu, seutuh-utuhnya. Kalau begitu kami pamit undur diri ya Neng, barangkali nanti bisa ketemu lagi sama Neng untuk lebih dalam lagi kemampuan Neng menjadi seorang gadis indigo gitu ya. Kalau gitu pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.